Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang terkasih, menjadi orang yang sabar, dapatkah? Ya, dapat, pasti dapat. Harus kita akui saudara bahwa kesabaran adalah salah satu karakter yang dapat menunjang keberhasilan seseorang, tapi tidak mudah untuk dimiliki. Bagi orang Kristen, memiliki kesabaran itu hukumnya adalah wajib, karena kesabaran adalah bagian dari buah-buah roh. Kesabaran itu sebuah kekuatan, bahkan kekuatannya melebihi seorang pahlawan dan orang yang merebut kota. Ibarat tanaman harus diberi pupuk atau diberi baja setiap saat supaya dapat tumbuh dengan subur dan pada saatnya berbuah dengan lebat. Bila kita perhatikan saudara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil ternyata adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Tanpa kesabaran, sulit untuk meraih keberhasilan. Banyak orang yang ingin berhasil dan mau sukses dalam hidup, tapi tidak mau sabar, tidak mau tekun, maunya sukses secara cepat, secara instan, tidak mau menderita. Saudara, kesabaran adalah kunci keberhasilan. Cobalah bertanya kepada orang-orang sukses di sekitar kita. Mereka pasti akan mengakui bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran, karena keberhasilan itu tidak didapat secara kebetulan, melainkan melalui proses tahap demi tahap, serta direncanakan dengan penuh kesabaran. Saudara, kesabaran membuat seseorang memandang jauh ke depan. Kita harus sabar, karena kesabaran menolong kita dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kesabaran menolong kita untuk tidak terlibat dalam suatu masalah dengan orang lain, seperti dalam Amsal 15 ayat 8 disebutkan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kesabaran menolong kita untuk tetap kuat dalam menghadapi segala masalah, segala tantangan, cabaran hidup yang ada. Saudara yang terkasih, dalam pelayanan pemberitaan Injil pun Paulus harus banyak mengalami ujian dan penderitaan, tapi dia tetap sabar menjalaninya. 2 Korintus 1 ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga.
Saudara, begitu pula untuk memperoleh jawaban doa, diperlukan kesabaran untuk menunggu, karena waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan pasti terbaik untuk kita. Ingatlah, keberhasilan itu bukan didapat secara instan, tetapi memerlukan proses yang panjang dan juga kesabaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Allah saat ini. Salah satu buah Roh Kudus adalah kesabaran. Kami dapat berkata hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kesabaran adalah salah satu sifat yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Tuhan, kalau kesabaran adalah salah satu kunci kesuksesan, keberhasilan. Ada harga yang harus dibayar melalui sebuah proses, tapi Tuhan mau supaya kami sabar menjalani proses dan ujian yang Tuhan izinkan, karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Saatnya pasti tiba, di mana sebuah proses yang panjang dan juga kesabaran akan menuai keberhasilan, sebuah pokok yang berbuah dengan lebat. Setiap kami akan kuat menghadapi segala masalah dan tantangan, cabaran hidup yang ada, ketika kami sabar dan tekun, karena kami tahu di balik hujan dan badai yang menerpa kami, ada pelangi kasih Tuhan yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang percaya dan berharap penuh kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia.
aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 0113112789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.